Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fendi. Video kali ini kita akan bahas tentang AI. Teman-teman sudah tahu kan ya, salah satu teknologi AI yaitu image generatif. Image generatif ini adalah teknologi yang memungkinkan kita bisa membuat sebuah gambar apapun itu sesuai dengan imajinasi hanya dengan mengetikkan teks. Terobosan ini cukup populer banget ya, karena dengan teknologi ini banyak sekali membantu orang-orang yang sama sekali tidak memiliki skill desain grafis, fotografi, atau visual lainnya, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik. Bahkan kadang malah mengalahkan ya orang-orang yang sebelumnya berkecimpung di dunia tersebut. Salah satu image generatif yang terkenal adalah Midjourney. Midjourney ini unik karena hasil image generatifnya sangat bagus serta artistik, sehingga banyak sekali penggunanya dan bahkan komunitasnya pun sangat banyak dan terus berkembang, baik itu untuk sekedar iseng, hobi, atau bahkan digunakan serius untuk menjadi seorang artis AI ya tentunya, atau membantu bisnisnya dengan teknologi ini. Jika teman-teman belum pernah mencobanya, mungkin bisa dicoba ya, karena cukup banyak manfaat dari image generatif ini, dan kita akan coba beberapa contoh-contohnya. Seperti kita lihat ya, contoh Midjourney itu seperti ini. Ini adalah hasil-hasil generate dari para penggunanya. Nah, kemudian image ini dibentuk atau dibuat dari sebuah teks atau sebuah prompt istilahnya ya. Yang kemudian prompt ini bisa menghasilkan gambar sesuai dengan keinginan. Nah, namun bagi pemula kadang kita tuh bingung bagaimana membuat prompt yang tepat agar kemudian menghasilkan sesuai dengan imajinasi. Karena itu kita perlu belajar yang namanya prompting. Nah, cara belajarnya banyak ya. Yang pertama adalah ini yang paling utama. Kita membuka di sini dokumentasinya Midjourney itu sendiri. Bagaimana cara belajarnya? Di sini cukup banyak ya. Sampai dengan parameter-parameternya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Cara bagaimana membuat komen dan kemudian parameter-parameter apa saja yang dimasukkan dalam Midjourney untuk menghasilkan sebuah gambar. Namun cara ini memang kadang kurang diminati kan gitu ya, karena memang sebagian orang akan menganggap wah kok ribet ya, gitu. Apalagi kalau hanya sekedar untuk iseng-iseng. Namun bagi yang serius belajar dari awal, ini kayaknya adalah sebuah investasi waktu. Yang kedua, kita bisa melihat sebenarnya dari galeri. Dari galeri ini, cara yang paling kedua yang mudah dengan buat melihat galeri. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah galeri atau image-image yang telah dibuat orang lain. Nah, image ini kita bisa melihat prompt-nya. Contoh nih, seperti ini misalnya. Sebuah prompt dari Hanzo kan gitu ya. Tentang bagaimana membuat sebuah gambar seperti ini dengan prompt-nya ini. Art in the style of Takehiko Inoue kan gitu. Nah, ini bisa kita tinggal kopas saja. Kemudian bisa menghasilkan gambar yang sama. Kita contoh ini ya. Kita coba contoh ini. Kita akan coba gambar ini. Apakah kita bisa membuat gambar yang sama hanya dengan teks. Kita copy prompt-nya saja. Dan kita masuk ke Midjourney. Ini Midjourney. Kita masukkan ke sini. Imagine prompt. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi, dengan prompt yang sama, kita bisa membuat sebuah image yang kurang lebih stylenya sama. Sekali lagi hanya stylenya, tentu bukan image-nya. Jadi, galeri ini seperti kita belajar dengan contoh kasus gitu. Karena dengan prompt yang sama, kita bisa menghasilkan hasil yang relatif sama stylenya, tapi tidak serupa. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan scene atau kebutuhan gambar kita. Karena setiap prompt yang diberikan pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi tadi itu ya cara prakteknya. Nah, sekarang ada cara yang ketiga. Ini cara yang cukup favorit bagi saya pribadi karena jika saya ketemu sebuah gambar kan gitu ya,
gambar atau image, kemudian saya ingin membuat promptnya, atau saya tidak tahu promptnya seperti apa kan gitu ya, maka saya tinggal menguploadnya ke Midjourney dengan menggunakan fitur describe. Nah, contoh nih, saya punya ini. Nah, ini dia contoh, saya punya gambar ini saya tahu ini lion kan gitu ya, cuman gimana ya dibuat style seperti ini kan gitu. Nah, caranya adalah kita upload saja dulu ke dalam Midjourney dengan apa namanya, dengan perintah atau komen describe. Ini kita upload filenya, dan kita enter, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia ya kan, sebuah painting. Kemudian prompt ini ketika kita masukkan ke dalam bot Midjourney ini, maka kurang lebih akan menghasilkan gambar yang sama. Nah, kita coba ya, kita klik imagine all ini, kita tunggu hasilnya beberapa saat lagi. Dan ini hasilnya, kita generate dari 4 prompt yang diberikan oleh Midjourney ini. Hasilnya adalah keempatnya seperti ini. Ini bisa kita klik untuk memperbesar. Maka saya memilih yang mungkin lebih mendekati ya. Mungkin yang ini. Nah, ini dia. For colorful lions surrounded by star in the style of Cubist influence. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya untuk menghasilkan gambar yang kurang lebih sama dengan contoh ini, mungkin kata kuncinya adalah in the style of Cubist influence. Jadi kemudian kita akan coba kan gitu ya, kalau misalnya kita ingin apa namanya, mengedit lagi atau merubah lagi, kurang lebih ini adalah prompt yang digunakan. Oke, itu dia caranya. Terus mungkin ada pertanyaan nih, kalau gitu apa contoh kasus dalam dunia bisnis? Kan kita berbicara tentu ada kaitannya dengan bisnis kan gitu ya. Nah, salah satu contoh real nih, misalnya kalau kita memiliki bisnis desain rumah misalnya ya, maka kadang pelanggan memberikan sebuah atau minta ya sebuah contoh atau inspirasi untuk membangun sebuah rumah misalnya. Atau mungkin bagi tim riset kita yang memerlukan ide membuat konsep desain yang menarik, yang kadang-kadang mungkin kehabisan ide. Maka dengan Midjourney ini kita dapat dengan mudah mendapatkan ide-ide tersebut. Oke, kita langsung contohkan misalnya nih, kita cari di Google ya. Cari di Google misalnya desain rumah minimalis lah. Nah, desain rumah minimalis gitu kan ya. Nah, dari sini misalnya nih kita tertarik, kita masuk ke image. Contoh misalnya inilah. Kita ambil ini misalnya ya. Kita lihat gambarnya. Maaf. Kita save gambarnya ya. Semoga bisa. Oke, ini sudah kita save. Kemudian kita coba masukkan ke dalam, seperti tadi kita gunakan describe. Dan kita masukkan image-nya tadi ya. Lalu kita enter dan kita tunggu prosesnya. Oke, ini dia. Setelah itu bisa kita coba imagine all untuk kemudian menghasilkan kurang lebih desain yang sama. Kita coba ya. Dan hasilnya ini dia. Jadi ada rumah, kemudian ada mobil,
kemudian dan berbagai macam yang lainnya. Ini dari yang serupa tadi, lebih serupa yang seperti ini ya, sampai yang agak mewah. Menjadi ide dan inspirasi. Ini masih berjalan, kita tunggu. Dan ini hasil lengkapnya. Ya, itu dia. Jadi kadang-kadang kita bisa membuat inspirasi, desain rumah, ataupun desain-desain yang lainnya kan gitu ya, sesuai dengan bisnis kita sendiri. Mungkin itu rekan-rekan. Jadi ada 3 cara ya mempelajari caranya prompt. Yang pertama tadi adalah dari dokumentasinya, yang kedua dari galerinya Midjourney, yang ketiga kita upload saja contoh-contoh gambar kan gitu ya. Setelah itu kita akan dapatkan promptnya, kemudian kita bisa pelajari setiap prompt ini. Itu kira-kira masih ada cara pelajari prompt yang lain gak ya? Silahkan teman-teman komen di bawah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.